Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Ulfatun Hasanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis regresi moderasi atau biasanya disebut dengan moderate regression analysis dan bisa juga disingkat dengan UJMRA program SPSS. Nah, di dalam judul penelitian ini saya menggunakan dua variabel independen, yaitu variabel pelatihan dan lingkungan kerja. Lalu untuk variabel prestasi kerja merupakan variabel dependen, dan yang terakhir untuk gaya kepemimpinan merupakan variabel moderasi. Di dalam video ini saya menggunakan dua persamaan regresi, yaitu yang pertama meregresikan variabel independen, yaitu variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel dependen, dan persamaan regresi yang kedua yaitu meregresikan variabel independen dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Untuk analisis data yang pertama, saya akan melakukan analisis persamaan regresi, yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel dependen. Yaitu kita bisa memilih menu analyze, lalu pilih regression, selanjutnya pilih linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog. Untuk variabel prestasi kerja, kita masukkan ke kolom dependen. Lalu variabel pelatihan dan lingkungan kerja, kita masukkan ke kolom independen. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang pertama. Nah, pada output regresi yang pertama ini, kita semua bisa fokus pada tabel model summary dan tabel koefisien saja. Nah, di sini udah ada hasil output SPSS dan interpretasi untuk persamaan regresi yang pertama. Diketahui nilai signifikan variabel pelatihan sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Nah, selanjutnya diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja, nilai ini sebesar 0,001. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Nah, selanjutnya untuk tabel model summary, diketahui nilai R-square sebesar 0,808. Nah, nilai ini memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja sebesar 80,8%. Nah, setelah kita melakukan analisis dan interpretasi pada persamaan regresi yang pertama, selanjutnya saya akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua. Namun sebelum saya melakukan analisis data, saya akan memunculkan dua variabel baru, yaitu interaksi antara variabel X1 dengan variabel moderasi dan interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya ya. Untuk pengisian pada target variabel, kita isikan dengan X1M. Selanjutnya, pada kolom numeric expression, kita masukkan variabel pelatihan dikali variabel moderasi, yaitu variabel gaya kepemimpinan. Lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya untuk variabel interaksi antara variabel X2 dengan M, caranya juga sama. Kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variabel kita ganti X1 dengan X2. Begitu juga di kolom numeric expression, kita ganti X1 dengan X2. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kedua variabel itu sudah muncul ya. Kemudian saya isikan label pada dua variabel tersebut, yaitu untuk variabel X1M memiliki label pelatihan dengan gaya kepemimpinan. Selanjutnya untuk label variabel X2M, yaitu lingkungan kerja dengan gaya kepemimpinan. Nah, setelah pengisian label sudah selesai, kita bisa lanjut ke analisis data. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Kita masukkan variabel gaya kepemimpinan, yaitu variabel moderasi, ke kolom independen. Begitu juga kedua variabel interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi ke kolom independen. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output regression yang kedua. Pada output ini, kita bisa fokus ke tabel koefisien dan juga model summary.
Nah, di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi untuk persamaan regresi yang kedua. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara pelatihan dengan gaya kepemimpinan sebesar 0,160. Nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel pelatihan terhadap variabel prestasi kerja. Nah, selanjutnya di sini diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara lingkungan kerja dengan gaya kepemimpinan sebesar 1,000 atau 1. Nah, nilai tersebut lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja. Nah, selanjutnya untuk tabel model summary, diketahui nilai R-square sebesar 0,817. Nilai ini memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja setelah adanya variabel moderasi, yaitu variabel gaya kepemimpinan, sebesar 81,7%. Maka bisa disimpulkan bahwa setelah adanya variabel moderasi, tetap tidak dapat memperkuat pengaruh variabel pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja. Cukup sekian penjelasan dan cara praktek tentang bagaimana melakukan uji regresi moderasi atau uji MRA pada program SPSS yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.